Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Selanjutnya kita ingin cek kondisi kalian, kondisi tempatnya. Silakan kalian untuk berdiri sebentar untuk mengecek kondisi tempatnya. Apabila ada sampah, silakan dibuang sampah. Ya, semuanya siap? Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya anak-anak, karena tempatnya sudah bersih, sekarang Bapak akan memberikan speaking buat kalian agar kalian lebih semangat lagi untuk belajar, ya. Oke, selanjutnya speaking kita pada hari ini, ya, yaitu permainan antara hitam dan hijau. Ya, kalian nanti berpasangan antara satu dan yang lainnya, hitam dan hijau. Silakan kalian tentukan. Silakan kalian untuk berpasangan. Kalian pilih. Ya, silakan. Oke, selanjutnya caranya, sekarang kalian berdiri. Sekarang berdiri. Berhadapan dengan pasangannya. Biar dia sebentar. Ayo, silakan. Sudah kan kemarin? Ya. Selanjutnya untuk tata caranya, silakan tangannya ditaruh di depan. Ya, seperti ini. Ya, seperti kita bersalaman. Oke ya. Ketika nanti Bapak bilang hijau, berarti kalian harus sekarang tentukan dua orang ini, siapa yang hitam, siapa yang hijau. Nah, sudah ya? Sudah, silakan. Oke. Pilih hitam, jadi hijau. Maksudnya tuh kayak apa? Nanti sudah tentukan dulu, sudah. Selanjutnya, ketika nanti yang Bapak bilang hitam, berarti yang hitam dia yang mukul. Ya. Kalau yang hijau harus menghindar. Berarti kalau misalnya hitam, apa kawan? Kalau misalkan giliran suci warnanya hitam, Bapak bilang hitam, berarti suci mukul. Yang hijau harus menghindar. Ketika dia menghindar, berarti dia menang. Oke ya? Dengarkan, abang Bapak mulai 1, 2, 3. Hitam. Satu kali lagi. Oke ya? 1, 2, 3. Hitam. Oke, silakan kalian duduk kembali, tepuk tangan semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa, silakan untuk Lina dipersilakan. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa rizukni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas partisipasinya buat Rina, dan semoga dengan doa itu kita semuanya hari ini mendapatkan kemanfaatan dari ilmu yang kita pelajari pada hari ini, dan semoga kita kelak mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari pada hari ini, dan apa yang kita lakukan hari ini bisa bernilai sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Siapa di antara kalian yang masih ingat apa itu iman kepada qada dan qadar, atau qada dan qadar? Ada yang tahu di sini? Ya, silakan. Fajri. Qada yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Sedangkan qadar yaitu perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus dulu kepada Fajri. Itu adalah suatu ketetapan Allah
zaman ajali. Sedangkan qadar adalah perwujudan daripada qada atau dari ketetapan Allah. Kaitannya dengan pelajaran kita pada hari ini bahwa kita semua sudah ditentukan oleh Allah. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus dulu kepada Pak Guru. Ya benar, qada adalah suatu ketetapan Allah sejak zaman ajali. Sedangkan qadar adalah perwujudan daripada qada atau dari ketetapan Allah. Kaitannya dengan pelajaran kita pada hari ini bahwa kita semua sudah ditentukan oleh Allah SWT. Ya, takdir kita sudah ditentukan, tetapi kita wajib untuk berusaha. Wajib untuk berikhtiar. Untuk apa? Agar tercapai cita-cita kita dan impian kita. Bapak ingin tanya, apa cita-cita kalian? Bapak ingin tanya apa? Jadi cita-citanya jadi apa? Usahawan. Ingin menjadi seorang usahawan. Suci ingin jadi apa? Ingin jadi orang yang sukses. Ingin jadi orang sukses. Subhan ingin jadi Pengusaha yang berhasil dan sukses. menjadi seorang pengusaha. Teman-teman kalian tadi mempunyai cita-cita, punya impian menjadi, ada yang jadi pengusaha, yang menjadi pengusaha sukses, ada yang usahawan, dan semuanya itu tidak mungkin dapat dicapai apabila kita selalu berdiam diri dan berpangku tangan. Oleh itu kita harus tetap berusaha. Oleh karena itu ya, manfaat kita belajar tentang bekerja keras ini, manfaatnya adalah kita bisa menentukan mana pekerjaan itu baik, mana pekerjaan itu yang tidak baik. Yang kedua, kita bisa mengetahui bahwa pekerjaan kita ini ternyata bernilai ibadah ya di sisi Allah. Jadi orang yang bekerja keras itu adalah sebuah nilai ibadah. Oleh karena itu, mari kita bekerja keras dan selalu bertawakal kepada Allah. Selanjutnya, Bapak ingin sampaikan kompetensi dasar pada hari ini ya. Untuk kompetensi dasarnya, silakan kalian baca. Untuk Nadira, silakan dibaca kompetensi dasar yang ada di papan tulis. Kompetensi dasar 3.5 menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. 4.5 mengaitkan perilaku bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dalam keimanan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, untuk indikator pencapaian kompetensi bisa dibacakan untuk atur. Indikator pencapaian kompetensi 3.5.1 mengevaluasi makna perilaku kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. 3.5.2 mengaitkan makna perilaku kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. 4.5.1 menyajikan paparan tentang keterkaitan antara perilaku kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Ya. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran bisa disampaikan Umar. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menganalisis makna perilaku bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan diskusi kelompok. 2. Peserta didik dapat mengaitkan makna perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamatan gambar dan video pembelajaran. 3. Peserta didik dapat menyajikan paparan keterkaitan antara pekerja keras dan tanggung jawab dengan kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan baik melalui pendekatan saintifik dan tepat. Kami aplaus dulu yang baik. Jadi untuk tujuan kalian pembelajaran kali ini secara singkatnya bahwa kalian harus bisa menganalisis mana perilaku yang kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita bisa mengaitkan antara perilaku kerja keras dan tanggung jawab itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Untuk itu sebelum kita melakukan pembelajaran materi lebih dalam lagi, Bapak ingin memberikan kalian tentang pengetahuan awal yaitu pretest. Ya, Bapak ingin memberikan kalian pretest. Silakan kalian buka HP kalian masing-masing. Ya, di situ ada link pretest. Silakan
silakan kalian kerjakan. Kita kasih waktu sekitar 10 menit. Sudah selesai? Ya, sudah selesai. Selanjutnya, untuk langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini, kalian nanti adalah membuat sebuah mapping, ya. Itu kalian kerjakan, nanti kalian bikin. Setelah itu, sebelumnya kalian sudah sudah ditugaskan kelompok masing-masing, ya sudah dibuat kelompok. Lalu kalian secara berkelompok membuat mapping. Lalu setelah itu silakan nanti kalian presentasikan di depan. Itu ya, seperti itu nanti alurnya. Untuk lebih pahamnya lagi, lebih dalamnya lagi, baru kalian nanti akan diajak di kegiatan inti. Selanjutnya, silakan kalian amati video yang ada di papan tulis. Oke, di sini video yang Bapak tayangkan tadi adalah video tentang membahas apa? Korupsi. Ya, korupsi adalah perbuatan yang menyimpang daripada agama. Korupsi perbuatan yang memalukan. Benar tidak? Benar. Ya, memang benar. Korupsi adalah perbuatan yang memalukan. Selanjutnya, apa yang kalian amati tentang video itu? Apa tanggapan kalian tentang video tentang korupsi ini? Ada yang mau menyampaikan? Ya, Dina, silakan. Korupsi merupakan perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama. Korupsi merupakan mengambil hak-hak orang lain sehingga yang dihasilkan menjadi haram. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Silakan kita aplaus. Jadi yang disampaikan teman kalian, ya. Jadi yang disampaikan dari teman kalian bahwa sudah ada beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu tentang korupsi. Untuk itu, adakah solusi yang tepat dari masalah yang telah disampaikan oleh teman kalian? Ada? Ya, silakan, Nadia. Selalu melaksanakan ajaran agama Islam, tegakkan aturan hukum bagi seorang yang melakukan korupsi, dan memberikan pemahaman bahwa hasil korupsi haram, dan ketika diberikan kepada keluarga, maka keluarga juga ikut menikmati barang haram. Oke, ya, terima kasih banyak. Ya, oke, terima kasih banyak kepada Nadia. Sekarang diberi aplaus. Selanjutnya, untuk memperdalam materi kita tentang bekerja keras dan tanggung jawab, sekarang Bapak akan tampilkan tentang video materi pembelajaran. Untuk pertanyaan, agama Islam tidak mengenal satu hari yang khusus untuk beribadah sehingga di hari itu orang berhenti bekerja. Dalam ajaran Islam, setiap hari adalah hari kerja. Setiap hari Jumat yang dianggap hari besar dalam Islam, ia adalah di hari itu diperintahkan supaya berhenti. Ya, tadi sudah disampaikan tentang materi tentang kerja keras dan tanggung jawab. Ya, untuk memperdalam lagi, ya, nanti kalian membuat kelompok. Ya, Bapak aja yang membuatkan kelompok ya. Ulangi. Untuk memperdalam lagi, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan kalian ke kelompoknya masing-masing. Sudah semuanya? Sudah siap? Ya. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD dan kertas karton kepada kalian. Ya, sudah. Perhatikan sebelum kalian mengerjakan, Bapak kasih arahan. Untuk mengerjakan silakan kalian nanti lihat, bisa kalian definisikan, bisa cari di Google, ya. Kalian nanti buatkan mind mapping dalam kertas karton itu. Kalian cari permasalahannya, sudah Bapak sampaikan permasalahannya ya. Sudah semuanya ada di LKPD masing-masing. Nah, nanti kalian buatkan mapping di kertas karton. Setelah itu
baru kalian nanti presentasikan ke depan ya dengan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, oke ya, bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Bisa. Ya, terima kasih banyak. Silakan dikerjakan dari sekarang. Pencet. Panjang jadi kayaknya kayak laptop dilarang menggunakan manis. Mana anak-anak sudah selesai untuk membuat mappingnya? Sudah. Nah, kalau sudah selesai silakan kalian presentasikan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Silakan untuk kelompok 1 untuk menyampaikan pada yang bersangkutan, silakan untuk sampaikan. Ini adalah hasil kerja kelompok kami yang mana kami membahas tentang pengangguran, yaitu penyebabnya ada lapangan pekerjaan yang sempit, tidak mempunyai keterampilan dan ilmu yang kurang, serta karena kemalasan. Dan solusinya di sini ada menambah jumlah lowongan pekerjaan, meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, mendorong adanya pelatihan prakerja, memberikan motivasi bagi seseorang yang pengangguran untuk bekerja keras. Serta di sini kami mencari hubungan dengan bekerja keras dan tanggung jawab. Dalam Islam, kita diwajibkan untuk berusaha. Menjadi pengangguran bagi orang yang mampu bekerja adalah perbuatan hina yang memiliki dampak negatif. Pengangguran dapat berdampak negatif baik pada diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar. Oke ya, dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1 ada tanggapan atau pertanyaan? Oh iya, silakan dari Pak Jirin. Bagaimana motivasi untuk pengangguran? Di sini ada memberikan pemahaman bahwa bekerja keras merupakan suatu ibadah. Dengan bekerja keras dapat mencapai tujuan yang diinginkan atau dicita-citakan. Sudah? Ya, silakan. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 semuanya. Selanjutnya untuk kelompok 2 dipersilakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Dulu nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja dari kelompok kami membahas tentang pengemis. Penyebabnya adalah tidak mampu bekerja, tidak punya modal usaha, tidak punya keterampilan kerja, tidak punya pilihan lain, dan lebih suka menjadi betul. Solusinya, secara umum penanganan gelandangan dan pengemis dibagi menjadi 2 kategori, yaitu penanganan terorganisir dan penanganan tidak terorganisir. Penanganan terorganisir adalah penanganan yang dilakukan oleh aparat pemerintah secara berkelanjutan, meliputi 2 sistem, yaitu sistem panti dan sistem non-panti. Penanganan tidak terorganisir biasanya dilakukan dalam waktu tertentu dan sifatnya temporer, seperti misalnya penyaluran bantuan. Oke, selanjutnya siapa di antara kalian dari kelompok 1 dan 3 memberikan tanggapannya, ada pertanyaan? Silakan, Fatimah. Mengapa dalam Islam dilarang meminta-minta? Maksud hadis di atas bahwa Rasulullah mengajak umatnya untuk mencari nafkah yang halal dengan cara yang baik, tidak meminta-minta. Mengapa? Karena mengemis adalah perbuatan yang rendah dan hina, pekerjaan yang kasar dan rendah dalam pandangan kebanyakan manusia. Misalnya mencari kayu bakar di hutan lalu menjualnya, lebih baik menurut Rasulullah daripada meminta-minta. Oke ya, terima kasih atas penyampaiannya dari kelompok 2. Ya, lebih aplaus untuk tangan. Langsung ditempel. Selanjutnya untuk kelompok 3 dipersilakan untuk maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, kami pada hari ini kan menjelaskan tentang anak yang malas belajar. Dari anak yang malas belajar ada penyebabnya, yaitu lingkungan yang tidak mendukung, bullying, dan kurang tidur. Untuk keterkaitannya dengan perilaku kerja keras dan tanggung jawab adalah seorang pelajar yang malas dalam belajar tidak memiliki rasa tanggung jawab dan bekerja keras yang tinggi. Karena belajar merupakan suatu kerugian yang harus dikerjakan dan merupakan sebuah amanah yang diberikan orang tuanya.
Dan untuk solusinya, dampingi anak dan membuat area belajar yang nyaman. Sudah. Selanjutnya silakan berikan tanggapan atau pertanyaan di kelompok lain. Ya, silakan. Bagaimana membangkitkan semangat belajar? Cara membangkitkan semangat belajar: 1. Membuat agenda belajar. 2. Tentukan gaya belajar. 3. Istirahat. 4. Coba hindari gangguan belajar. 5. Cari suasana yang tepat. 6. Jadilah bahwa belajar merupakan suatu ibadah. Ya, jadi itu ya, silakan kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya hasil presentasi kalian sudah bagus semuanya. Nah, ya sudah bagus. Perlu kalian ketahui, untuk selanjutnya silakan kalian berikan tanda penghargaan, tanda penilaian buat kelompok yang lain. Jadi kelompok yang misalkan kelompok 1 tidak boleh menilai dari kelompoknya sendiri ya, harus ke kelompok 2 dan 3. Silakan mulai dari sekarang kalian pilih di antara hasil mapping kalian, silakan berikan tanda kepada kelompok yang ada. Yang mana yang usahakan yang bisa bisa. Semuanya sudah? Kelompok berapa nih? 2, 1, 3. Ya. Untuk kelompok 2 mendapatkan sebuah tanda love, tanda cinta. Ada 6 orang yang memberikan. Kita tepuk tangan. Kelompok 2, kelompok 1 ada 3. Kita beri tangan. Kelompok 3 ada 4. Nah, kita beri tangan. Dan mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk kelompok 2 dan untuk kita semuanya. Untuk kesimpulan pada hari ini, silakan kalian memberikan kesimpulan. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan silakan, dan silakan Rina untuk disampaikan. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi kali ini yaitu 1. Islam mewajibkan kita untuk bekerja keras dan bertawakal kepada Allah agar kita terhindar dari sifat-sifat meminta-minta. 2. Dengan kita bekerja sungguh-sungguh dengan membahagiakan keluarga maupun orang lain. 3. Kita memiliki kewajiban untuk bekerja keras agar dapat menolong orang yang mengalami kesusahan. Ya, terima kasih untuk kita beri aplaus dulu. Terima kasih atas kesimpulan yang disampaikan. Ya, jadi kita harus bekerja keras dan tidak lupa kita harus bertawakal kepada Allah agar agar kita yang kita lakukan bisa melahirkan sebuah kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, karena apa? Ketika kita bekerja keras, maka kita akan mendapatkan 2 yang kita peroleh, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Oke, selanjutnya tugas yang akan datang, silakan kalian pelajari tentang dalil Al-Quran, tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Sebelumnya, di sini Bapak akan memberikan kalian post test. Silakan kalian buka HP-nya kembali, ya. Silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Ya, sudah. Terima kasih. Untuk mengakhiri pertemuan ini, mari kita membaca doa. Untuk Fajri dipersilakan untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa la fa'indal hisab
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Apabila ada salah hilaf dan ada yang kurang berkenan, Bapak minta maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.